Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Miss Resa. Di video kali ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Kedua, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Ketiga, menggunakan metode penamaan ilmiah dengan benar. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar-gambar berikut, dapatkah anak-anak menentukan mana yang termasuk benda hidup dan tak hidup? Ya, benar. Benda hidup yaitu bunga mawar dan tikus, sedangkan benda tak hidup adalah robot dan batu. Mengapa bisa demikian? Bunga mawar dan tikus memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup atau benda hidup, sedangkan robot dan batu tidak. Salah satu contohnya, robot tidak bisa bernafas, sedangkan bunga mawar dan tikus bisa bernafas. Lalu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup lainnya? Kali ini kita akan membahas apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bergerak itu adalah berpindah dari posisi semula. Jadi, semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Biasanya pada hewan dan manusia itu gampang kita amati kalau misalnya makhluk hidup itu dapat bergerak. Sedangkan pada tumbuhan itu dapat bergerak tapi agak sulit untuk diamati. Contohnya, pada di slide ini sudah ada gambar elang, di mana elang ini akan bergerak menggunakan sayapnya, yaitu alat gerak. Kalau misalnya pada manusia biasanya menggunakan kakinya untuk bergerak. Itu selanjutnya, kalau misalnya pada tumbuhan, biasanya tumbuhan itu dapat bergerak. Itu kalau misalnya di sini di gambar kita lihat, ini ada gambar tanaman kacang hijau. Jadi tanaman ini akan bergerak mengikuti dengan arah cahaya. Dia akan bergerak mengikuti arah cahaya. Sedangkan pada benda tak hidup, ya contohnya di sini robot. Robot ini dapat bergerak dengan bantuan. Jadi jelas di sini perbedaannya ya. Kalau misalnya makhluk hidup dengan alat geraknya, ya alami dari dalam diri makhluk hidup itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya pada robot atau benda tak hidup itu menggunakan alat bantuan, contohnya mesin seperti ini. Lanjut, bernafas. Bernafas yaitu proses pengambilan oksigen dari lingkungan untuk pembakaran atau oksidasi. Biasanya kalau pada manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas, ya. Jadi anak-anak tahu fungsinya paru-paru? Itu paru-paru itu untuk bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Selanjutnya pada ini contoh selanjutnya pada ikan yaitu insang, ya. Insang, ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, kalau misalnya pada tumbuhan, jadi tumbuhan itu dapat bernafas menggunakan stomata atau disebut juga dengan mulut daun. Ini kenampakan dari mulut daun. Kalau misalnya kita lihat menggunakan mikroskop, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sudah tatap muka, kita akan mengamati menggunakan mikroskop. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Kira-kira gambaran dari stomata atau mulut daun itu sendiri. Selanjutnya, peka terhadap rangsang atau disebut juga dengan iritabilitas. Itu dapat menerima dan menanggapi rangsangan. Makhluk hidup biasanya peka terhadap rangsang karena memiliki daya iritabilitas. Contohnya di sini ada manusia dan hewan. Manusia dan hewan peka terhadap rangsang karena mempunyai indera. Ada panca inderanya. Jadi karena adanya panca indera, di manusia dan hewan itu peka terhadap rangsang.
Sedangkan bagaimana dengan tumbuhan? Apakah memiliki panca indera? Tentu tidak ya. Contohnya seperti tumbuhan putri malu. Ketika kita sentuh, tumbuhan putri malu akan menerima rangsangan sehingga dia akan mengatupkan daun-daunnya. Itu contoh dari peka terhadap rangsang pada tumbuhan. Ingat, peka terhadap rangsang disebut juga dengan iritabilitas. Selanjutnya yaitu memerlukan makanan, ya, kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Di mana makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup autotrof atau disebut juga dengan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan ya, dengan menggunakan proses fotosintesis. Sedangkan makhluk hidup heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti manusia dan hewan. Jadi dia akan memerlukan makanan atau membutuhkan makanan biasanya pada melalui tumbuhan seperti itu. Nah, tumbuh merupakan proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran sel bertambah. Contohnya di sini pada manusia, dari bayi. Jadi pertumbuhan itu kita lihat dari ukurannya ya, dari bayi tingginya akan semakin bertambah. Itu adalah pertumbuhan pada manusia. Sedangkan pada tumbuhan juga dapat kita lihat dari biji hingga bisa menjadi besar seperti ini tanaman ya. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa disebut juga dengan ekskresi. Mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme oleh makhluk hidup. Sini sistem ekskresi pada manusia itu ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Di mana ginjal ini akan mengeluarkan zatnya yaitu berupa urin. Urin ini dikeluarkan oleh ginjal. Pada paru-paru itu akan mengeluarkan gas yang namanya CO2 atau disebut juga dengan gas karbon dioksida. Kalau hati itu akan mengeluarkan yang namanya urea. Ya, urea. Selanjutnya keringat. Ya, biasanya kalau misalnya kalian berolahraga itu pasti mengeluarkan keringat ya. Keringat itu dikeluarkan melalui jaringan kulitnya. Kulit ini akan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yaitu berupa keringat, urea. Selanjutnya adaptasi. Ya, adaptasi sudah belajar anak-anak di kelas 6, itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Contohnya pada bunglon. Ya, bunglon akan beradaptasi terhadap lingkungannya agar tidak terganggu oleh mangsanya, maka dia akan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya di daun dia akan berubah menjadi warna hijau sesuai dengan warna yang dia tinggali. Selanjutnya, unta. Unta memiliki punduk yang besar, ya, punduk yang besar. Ini dikarenakan menyimpan cadangan makanan karena di tempatnya dia beradaptasi dengan lingkungannya yang kering. Jadi dia harus memiliki cadangan makanan, anak-anak. Sini ya, cadangan makanan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, burung kolibri. Burung kolibri ini akan memerlukan makanan yaitu berupa sari-sari makanan. Jadi memiliki bentuk paruh yang agak runcing ya untuk menghisap sari-sari makanan pada bunga. Jadi ini caranya burung kolibri untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, bagaimana dengan kita di situasi pandemi ini? Kita harus bisa juga menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya dengan new normal, yaitu kita harus menggunakan masker ya, masker, cuci tangan, seperti itu. Itu adalah cara adaptasi kita terhadap lingkungan kita yang baru. Itu yang disebut juga dengan new normal.
normal yang baru. Ya, jadi nanti kalau misalnya anak-anak ingin berpergian, ya, tapi Miss harapkan tidak berpergian dulu ya selama pandemi seperti ini, situasi seperti ini. Ingat jaga kondisi dan ingat memakai masker. Selanjutnya apa, anak-anak? Ya, yang selanjutnya yaitu berkembang biak atau reproduksi. Jadi dari suatu individu berkembang menjadi banyak individu. Itu reproduksi ya. Reproduksi itu ada dua, reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Kalau reproduksi secara generatif itu adalah perkembangbiakan dengan cara meleburkan sel telur dengan sel sperma. Contoh di sini sudah ada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan ini ada alat kelamin betinanya yaitu putik dan alat kelamin jantannya yaitu benang sari. Nah, ini akan melebur sehingga menghasilkan suatu individu yang baru. Jadi reproduksi generatif itu meleburkan sel telur dengan sel spermanya. Selanjutnya reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif itu tanpa meleburkan sel telur dengan sel sperma. Lalu bagaimana caranya berkembang biak? Ada yang tahu? Ya, berkembang biak kalau misalnya pada tumbuhan bisa dengan cara cangkok, merunduk, menempel atau disebut juga dengan okulasi. Kalau di gambar yang Miss tampilkan adalah contoh dari tanaman dengan menggunakan reproduksi vegetatif dengan cara merunduk. Ya, dirundukkan nanti di sini akan tumbuh individu yang baru. Jadi paham ya apa perbedaan antara reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi itu adalah yang tadi Miss jelaskan, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi itu adalah suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Jadi kita lihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup itu sendiri. Itu namanya klasifikasi. Jadi urutan takson klasifikasi itu ada dua, ya, takson hewan dan takson tumbuhan. Bedanya di filum dan divisi, yang lainnya sama. Pada hewan itu ada kingdom, yang paling atas kingdom, terus filum, kelas, ordo, famili atau suku, genus, dan spesies jenisnya. Kalau pada tumbuhan, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Tapi perbedaannya di sini ya, filum dan divisi. Pada hewan namanya filum, urutan keduanya. Pada tumbuhan, divisi. Kunci determinasi atau disebut juga dengan kunci dikotom. Kunci dikotom ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi suatu jenis atau kelompok dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi dalam membuat kunci determinasi nanti akan terdiri atas dua keterangan yang berlawanan. Ya, Miss garis bawahi dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok dari makhluk hidup itu sendiri. Contoh, sini sudah ada contoh dari kunci dikotom. Yang pertama, kita buat dulu dua keterangan yang berlawanan. Ya, nomor satu kita lihat A dan B. Kita buat yang berlawanan. Bertulang belakang yang A, yang B tak bertulang belakang. Kita tulis ini, yang bertulang belakang nanti akan didefinisikan lebih lanjut di nomor 2 dan yang tak bertulang belakang akan didefinisikan di nomor 6. Nah, kita lihat di nomor 2. Nomor 2, ini yang bertulang belakang ini kita buat lagi keterangan yang berbeda. Ada yang menyusui anaknya dan yang tidak menyusui anaknya. Yang menyusui anaknya disebut juga dengan mamalia. Yang tidak menyusui anaknya, ini ada spesifikasi yang lebih lanjut lagi.
kita lihat di nomor 3. Nomor 3 kita lihat itu ada tubuhnya ditutupi bulu atau disebut juga dengan burung. Sedangkan ada yang tidak menyusui anaknya dan tubuhnya tidak tertutup bulu, kita definisikan lagi di nomor 4. Sampai nanti kita akan dapatkan namanya apa sih, identifikasi dari makhluk hidup itu sendiri. Nomor 4 kita lihat yang tidak tertutup bulu ini kita bisa cari perbedaannya. Ada 2 lagi, kita buat 2 keterangan, bergerak dengan sirip dan bergerak tidak dengan sirip. Kalau bergerak dengan sirip yaitu ikan, ya benar. Ya, bergerak dengan sirip itu adalah ikan. Yang bergerak tidak dengan sirip kita definisikan lagi di nomor 5. Nomor 5 kita lihat, ternyata bisa kita berikan 2 keterangan yang berlawanan lagi. Ada kulit yang selalu basah dan kulit yang tidak basah bersisik. Kulit yang selalu basah itu kita sebut sebagai amfibi, dan kulit yang tidak basah bersisik disebut juga dengan reptil. Ya, sampai kita sudah dapatkan, berarti kita stop ini ciri-cirinya sampai sini. Selanjutnya tadi yang nomor 6 belum kita definisikan ini. Tak bertulang belakang. Kita lihat di nomor 6. Di nomor 6 yang tak bertulang belakang itu memiliki rangka luar atau disebut juga dengan antropoda, dan tidak memiliki rangka luar disebut juga dengan cacing. Jadi paham ya anak-anak ya. Jadi contoh kunci dikotom itu didasarkan atas 2 keterangan yang berlawanan. Nanti kita definisikan ya, kita cari ciri-ciri persamaan dan perbedaannya sampai menemukan hasilnya. Jadi kesimpulannya, mamalia di sini kita lihat ada mamalia ini merupakan hewan bertulang belakang dan menyusui anaknya. Kita lihat 1A dan 2A. 2A ini berarti sudah dapat hasilnya ya, yaitu mamalia. Lihat 1A bertulang belakang, yang 2A, dan 2A, mohon maaf, yang tadi 1A ya. Dan di 2A yaitu menyusui anaknya, mamalia. Jadi mamalia itu merupakan hewan bertulang belakang dan menyusui anaknya. Selanjutnya, burung. Burung adalah hewan bertulang belakang yang tidak menyusui anaknya dan tubuhnya ditutupi bulu. Kita lihat 1A bertulang belakang, 2B tidak menyusui anaknya, 3, kita lihat 3 sampai 3A tubuh ditutup bulu, yaitu burung, sampai kita menemukan hasilnya. Begitu juga dengan seterusnya, cacing. Kita lihat cacing. Cacing adalah hewan yang tidak bertulang belakang dan tidak memiliki rangka luar. Kita lihat 1B tak bertulang belakang, 6B itu adalah tak memiliki rangka luar. Itu disebut juga dengan cacing. Selanjutnya, binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Biasanya anak-anak lihat menggunakan penulisan ilmiah. Ya, biasanya kalau misalnya di kebun sekolah ditulis ada nama ilmiahnya seperti itu. Ada aturannya dalam menuliskan nama ilmiah. Ya, ada petunjuknya. Yang pertama itu adalah kata pertama itu merupakan genus, dan kata kedua itu adalah spesies. Yang mana kata genus ini akan diawali dengan huruf besar, sedangkan kata spesiesnya ini akan diawali dengan huruf kecil. Contoh, Orisa sativa yaitu padi. Padi ini memiliki nama ilmiah yaitu Orisa sativa. Orisa ini merupakan genusnya dan sativa merupakan spesiesnya. Nah, penulisan ilmiah makhluk hidup itu ya bisa dicetak miring, diberi garis bawah atau garis tebal. Contoh yang Miss berikan di sini merupakan penulisan ilmiah makhluk hidup dicetak miring. Ya, ini cetak miring. Contoh lainnya yaitu jagung, si maize. Nah, di sini kita lihat C-nya ini merupakan genus
Maize-nya ini merupakan spesies. Nah, tadi selain dicetak miring, penulisan nama ilmiah bisa di garis bawah. Di ini merupakan sistem tata nama ganda atau penulisan ilmiah. Jadi paham ya anak-anak? Penulisan tata nama ilmiah atau sistem tata nama ganda itu bisa diawali dengan huruf besar genusnya dan huruf keduanya itu spesiesnya. Untuk hari ini ya, jadi nanti silahkan anak-anak pelajari lebih lanjut lagi apa saja yang akan kita bahas hari ini ya, apa saja yang telah kita bahas itu anak-anak pelajari lebih lanjut lagi dan beri catatan hal-hal yang penting yang perlu anak-anak harus ingat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di Google Meet ya. Setelah ini silakan anak-anak langsung masuk ke Google Meet yang sudah Miss berikan. Ya anak-anak, sekian materi dari Miss. Selamat pagi.